Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita bersama dengan kakak-kakak yang sedang PPL di MTS Al-Asror. Berjumpa lagi dengan kami dengan mata pelajaran fikih dengan bab sholat Jumat. Seperti yang telah kami jelaskan kemarin, yang pertama menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat, kemudian nilai positif sholat Jumat, serta yang ketiga ketentuan sholat Jumat, dan juga sudah dibahas tentang syarat dan rukun sholat Jumat. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang sunnah sholat Jumat dan ketentuan-ketentuan khutbah Jumat, yaitu syarat khutbah Jumat dan rukun khutbah Jumat. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Poin berikutnya yaitu sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, disunahkan mandi sebelum sholat Jumat. Sunnah yang kedua yaitu menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan diutamakan memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu memotong kuku dan mencukur rambut dan kumis. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang keenam, membaca ayat suci Al-Quran, dan disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Dan sunnah yang ketujuh yaitu diam dan memperhatikan serta mendengarkan khotib yang sedang melaksanakan khutbahnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang syarat khutbah Jumat. Ada beberapa syarat sebelum khotib melaksanakan khutbahnya. Syarat yang pertama, khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua, khotib harus berdiri ketika melaksanakan khutbah. Bagi yang tidak mampu, maka diperbolehkan duduk. Kemudian syarat yang ketiga, duduk di antara dua khutbah dengan istirahat sebentar. Jadi ketika khotib sedang melaksanakan khutbah yang pertama, kemudian syaratnya harus diselingi dengan duduk antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian syarat yang keempat, khotib harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian syarat yang kelima, khotib harus menutup aurat. Yang keenam, suara khotib harus keras dan terdengar oleh seluruh jamaah yang ada di masjid. Kemudian syarat yang ketujuh, khutbah dilakukan pada bangunan yang digunakan sholat Jumat. Jadi khutbah itu dilakukan di masjid itu yang dilakukan sholat Jumatnya. Tidak boleh karena terdengar pakai sound system di masjid sebelah khutbah, kemudian di masjid ini kita melakukan sholat Jumat tanpa mengadakan khutbah. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir, berturut-turut antara khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Tidak boleh ketika khutbah yang pertama kemudian sholat Jumat baru dilakukan khutbah yang kedua. Jadi harus berturut-turut khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian poin selanjutnya kita akan membahas tentang rukun khutbah Jumat. Rukun yang pertama yaitu membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai contoh, kami akan membacakan hamdalah dan pujian kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat di kedua khutbah. Sebagai contoh kami bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami akan bacakan contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu rukun yang ketiga. Kemudian rukun khutbah yang keempat yaitu berwasiat kepada diri sendiri dan juga seluruh jamaah Jum'ah yang hadir di masjid tersebut. Kami akan bacakan contoh wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian rukun khutbah yang kelima yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Sebagai contoh kami bacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim Fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian rukun khutbah yang terakhir yaitu mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Ini biasanya dibacakan untuk khutbah penutup. Kami akan bacakan doa yang biasanya dibacakan oleh khatib pada saat mendoakan kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah itu tadi semua sudah dijelaskan mengenai sunnah sholat Jumat dan ketentuan-ketentuan khutbah Jumat mulai dari syarat hingga rukun. Masih ada kurang 1 materi lagi tentang sunnah khutbah Jumat. Nanti akan disampaikan ke pertemuan berikutnya. Baik, tugas kalian selanjutnya yaitu merangkum dan meringkas materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke kontak kami seperti pertemuan minggu kemarin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.